Ahsanalaikum, siapa yang memberikan perbuatan baik kepada kamu? Man ahsanalaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu? Fakafiru, balaslah Abdul Samad. Ilam tajidu, kalau kau tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan mereka. Maka saya doakan seluruh kesultanan, sultan-sultan yang sudah meninggal dunia. Tadi kita bacakan Al-Fatihah. Sultan pemangku adat, putra mahkota, semua suriat keturunan. Mudah-mudahan masyarakat semuanya yang hadir malam ini, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat, Bapak PJS, Bupati, tak dapat saya sebut satu persatu, semuanya dipanjangkan umurnya insyaallah. Tapi tak ada panjang umur gunanya kalau kita sakit. Panjang umur sehat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan. Yang sudah tak ada harapan sehat dimatikan. Yang anak muda mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Ini kerajaan Sambas sedang menyampaikan ke Abdul Samad. Begini sultan-sultan Sambas kesalahan dunia 5 tahun. Begini nenek moyang kami mengajarkan kami. Begini pula kami mengajarkan kepada umat. Maka kalau mau melihat iman seseorang, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti kau sayang pada diri sendiri. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera Nur, jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu? Tak jelas entah berapa jam perjalanan. Yang jelas habis sholat subuh, mulai siap subuh tadi di masjid Ittihadul Ummah Pekanbaru Riau. Habis itu langsung ke masjid, habis itu langsung dari masjid ke airport, dari airport baru malam ini sampai ke Sambas. Bayangkan jauh itu. Dari ujung Sumatera, pertengahan Sumatera sampai ke tengah Kalimantan, hingga sampai sekarang. Itu pun naik pesawat transit ke Jakarta. Bayangkan bagaimana orang zaman dulu dipukul ombak, dilepas gelombang sampai juga ke negeri ini dalam rangka bersilaturahim. Maka Abdul Somad datang bukan niat menggurui tuan-tuan guru, bukan dengan niat menceramahi para alim ulama, tapi datang dengan niat bersilaturahim. Janji Nabi Muhammad SAW, man ahabba al-musaddalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa in sa'alahu fi azalihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka dengan silaturahim kita malam ini, panjanglah umur, murahlah rezeki, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah insyaallah. Amin. Dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada handphonenya, yang handphonenya baru, yang baterainya masih kuat, hidupkan. Kalau kira-kira dihidupkan langsung habis baterai, mati basa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, matikan sendernya, handphonenya. Baca 1 menit untuk Instagram.
saya sampaikan adalah saya tadi sempat terkejut karena begitu sampai kendaraan mobil mau masuk, saya tengok tak ada beberapa orang. Oh, begini rupanya orang Sampas kalau pengajian, tak ada orang dalam hati saya. Rupanya masuk dari pintu belakang. Begitu saya masuk ke dalam, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kekerabatan kerajaan Sampas. Rupanya Ustaz Somad, itu masyarakat sudah menunggu di luar. Maka kami pun di dalam tak berlama-lama, karena takut jamaah ini mengamuk selama ini. Akhirnya putra mahkota pun singkat saja pakai, tak sempat kami memputul-putul di dalam. Mana lah mau update status nanti Instagram Ustaz Somad. Tapi Masya Allah, tabarakallah, rupanya begini masyarakat Sampas cinta kepada pengajian. Ramai melimpah ruah sampai ke ujung-ujung. Tadi saya sangka patung, menggerak tangan orang semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak yang berdiri jangan berkecil hati, karena saya pun berdiri juga. Sama status kita. Insya Allah yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Yang duduk jangan berkecil hati. Yang duduk berdiri masuk surga. Biarlah orang Sampas berlapang hati. Apapun kata saya, amin katanya. Begitu orang kalau hatinya senang, mau duduk mau berdiri dia tak pedulikan. Yang penting hatinya lapang. Orang kalau sudah senang kepada ulama, senang kepada pengajian, maka lapang hatinya, ringan kakinya melangkah, ringan tangannya menghayut, ringan rezekinya, mudah urusannya. Maka datanglah dia ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Tapi besok subuh begini juga enggaknya. Amin. Ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Apa poin ketiga? Cinta kepada pengajian penting atau bukan penting? Penting. Tapi memakmurkan masjid jauh lebih penting. Alhamdulillah. Sedangkan di tanah lapang Kesultanan Sampas saja begini penuhnya, melimpah ruah sampai ke ujung sana. Masya Allah, tabarakallah. Kanan kiri penuh, kanan penuh sampai tak nampak ujungnya dari mana. Kiri pun begitu juga, di depan lagi, gelombang-gelombang. Masuk naik, begitulah ramainya. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi tentang dalamnya keimanan dan keislaman orang-orang Sampas itu. Siapa yang mengatakan orang Sampas ini tak kuat agamanya, datanglah malam ini ke Sampas. Datanglah tengok bagaimana mereka pengajian. Hai saudaraku yang memasang kamera di apa nama alatnya? Drone. Sampai tinggi-tinggi drone. Ambil gambar dari atas. Nanti kita mau upload ke Instagram. Kita tunjukkan begini orang Sampas kalau pengajian. Begini orang Sampas cinta kepada kajian Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begini yang diajarkan kepada masyarakat Sampas dari mulai berabad-abad silam sampai hari kiamat. Sampas akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun siap menjaga bumi Sampas, siap menjaga Kesultanan Sampas, siap jaga NKRI. Takbir. Tak hilang setan-setan. Selama ini mabuk-mabuk, hilang mabuk. Selama ini diganggu-ganggu jin, hilang jinnya, bukan langgang ke laut. Habis pengajian, datang dia balik.
Oleh sebab itu kita mesti istiqomah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi salat subuh. Siap? Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuwonya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya. Kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Alhamdulillah itu tidak ada di Sambas. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka sholat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa'innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata haji. Bukan mata kaki, betul tak? Apa maksud masuk kaki tidak ada? Melangkah bukan jatuh. Maka dia kata, mana mata kaki kau? Berarti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Hayya 'alas shalah. Bagus kan? Saya tahu ujian itu penuh dengan keterpaksaan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam sholat, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal mulut mereka ditutup pakai masker. Dari tatapan matamu bukan. Karena anak muda lah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhulus. Disitulah saya menjadi berani dan tegar. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal dengan tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila itu waras langsung. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Saya tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Tak ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Maaf, aku mau tenda. Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar, tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda masyarakat yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia pergi. Permisi bro, permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana kau? Rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid.
Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya dunia kecil di depan ujung matamu. Jadi malam ini Ustaz nampak kami kecil. Kecil kalian ini semua nampak. Karena aku tinggi di atas. Selalu kecil. Jarang-jarang saya ceramah setinggi. Saya hitung beberapa kali. Kalau tinggi, dekat pula lampu di padang mahsyar. Ganti kamera ring. Ini bagus dengan lampu ini supaya nanti pas masuk di YouTube nampak Ustaz putih. Ustaz ini video di Sambas kok putih ya? Kok tak tahu lampu itu panas saja. Nanti kombinasinya ada lampu terang, warna kuning, baju pula keemasan, bercahaya, dan memang Ustaz pula ganteng kan? Itu hanya untuk mengajak supaya nanti yang komen bingung dia memilih kata apa, tinggal lulus saja. Ganteng. Setelah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita bahagia, ramai, melimpah ruah. Tapi puncak kebahagiaan kita adalah kalau kita meramaikan masjid. Ibu bahagia tidak kalau bapak ke masjid? Bahagia bu. Tapi kalau ibu ada bapak yang belum ke masjid, sabar bu. Nanti jenazahnya akan bawa ke masjid. Kalau saya bilang jenazah, bapak tolong jangan ketawa. Ibu itu sedang bersedih. Bapak senang tak kalau ibu ke masjid? Perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid itu aman, damai, tentram. Kita tidak sedang perang, kita tidak sedang dalam keadaan genting. Maka ke masjid hukumnya kok boleh. Kok kenapa tak ke masjid? Covid. Kata Covid, untung Covid itu tak pandai bercakap. Kalau pandai lah Covid itu bercakap, sebelum aku datang pun dia tak ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itu yang akan menyelamatkan di titian Shiratal Mustaqim. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak mengayunkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar. Karena aku bertegak pas di samping sound system. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di dunia kita bersama, di akhirat kita akan
bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustaz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustaz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustaz? Mau lihat video gua bisa. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini, diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020. 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbalnya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah, keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah, menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat orang Sambas. Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Saya pergi ke Jawa Barat, di Suryalaya ada makam di atas bukit Abah Anom, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anom mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolha. Syekh Tolha mengambil tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Anom, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Baharuddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Baharuddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Baharuddin Naqsabandi sir dalam hati, tak benar. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadu, rendah hati, dia tak mau melanjutkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat
hebat Qadiriyah Wahimah Sahabat. Hari ini alhamdulillah sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasyim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Tapi apa yang terjadi? Nama Abu Bisa Arab Syai'an Aliyah adalah hukum. Naik pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Berarti dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut pada cakap manusia. Jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama Bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umur dunia wal akhirah, dan jadikan Bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek. Lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia, sampai hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya Allah. Yang sudah dikasih tahu tidak mau juga ke pesantren, dialah yang akan membisikkan ke telingamu nanti saat kau akan sakratul maut meregang nyawa, saat godaan silih berganti, setan datang berbisik karena ingin mengajak kau mati kafir. Dialah yang akan membisikkan la ilaha nanti di tengah malam. Dialah yang akan membacakan doa Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1803 bukan nomor handphone. Tahun kelahiran Syekh Ahmad Khatib Sambas 1803, meninggalnya 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun setelah beliau meninggal barulah dia Abdul Somad. Kalau begitu sekarang, kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal di Makkah tahun 1875,
Abdul Somad lahir 1977. Berapakah jarak antara mereka berdua? Ujian SNMPTN. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal. Hari ini dimanapun orang berzikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, pahalanya mengalir ke makam Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mau tak terjadi ulama anak kita? Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmat kepada ulama, orang yang memuliakan mengagungkan ulama, kalaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah anak cucu keturunannya ada yang jadi ulama, insya Allah. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad imam. Dapat dari mana itu imam? Dari Kesultanan Sambas. Lebih baik jadi imam di surau yang kecil. Kenapa demikian? Karena makmum surau musola itu akan mendoakan kita. Abdul Somad insya Allah akan menjadi imam di surau yang kecil. Mau jadi imam Pak Ustaz? Insya Allah makmum akan mendoakan kita. Kalau belum mampu jadi imam sholat maghrib, sholat isya yang bersuara, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur jurusnya takbir nenek ini. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sama Allah iman juga. Ada juga yang saya grogi waktu lagi. Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang. Salah. Baru dibetulkan makmum. Subhanallah. Pertama itu ucapan aku. Berkelari pula mereka. Gara-gara tidak ngaji. Kalau itu pasti bukan orang Sambas. Orang mana? Lupa pokoknya baru Sambas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tanahnya luas, wakafkan ke masjid. Nanti dibangun di sana masjid. Di samping masjid itu ada pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, tamat SMA. Terserah. Dapat beasiswa dari IPB, pergi ke Bogor. Dapat beasiswa dari ITB, pergi ke Bandung. Dapat beasiswa dari ITS, pergi ke Surabaya. Kemanapun kau akan pergi, tapi setelah kau sarjana, kau akan pulang ke Sambas, membangun Sambas menjadi negeri baldatun, balibatun, walaupun bangun Sambas. Siap membangun Sambas? Bisa. Yang bilang siap tak sangka. Yang bilang insya Allah bagus. Insya Allah siap, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi anak-anak muda sekalian. Sekolah. Tapi sekolah bukan cuma mencari detail. Apa detail mau sekarang? Panjang Pak Ustaz. Boleh panjangnya tak ingat lagi. Berapa duit sudah dihabiskan? Berjuta-juta, beratus juta. Mubazir. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Tapi yang bermakna adalah dengan ilmu kau pulang. Kau jurusan apa? Pertanian. Kembangkan pertanian di Sambas. Kau tanam apa sekarang? Tanam sawit Pak. Berapa hektar? 3 lapangan. Tanah seluas ini di Sambas. Kau tanam pula 3 batang. Kau dari mana? Fakultas Peternakan Pak. Bagus. Itu sungai panjang, luas, dalam. Kok situ ternak ikan? Lepas tak? Kasihlah jaring karamba, buat tubuh kayu, dikasih jaring, dibuat lihat rum dikeliling antara ikan, buat ternak ikan. Lalu lalang makanan dimakan sama ikan. Ikannya jadi besar. Sudah kau buat? Sudah Ustaz? Besar. Oh, panjang Ustaz 100 x 100. Banyak ikan, 2 ekor. Mubazir lah. Sebesar itu cuma 2 ekor. Anak paus Ustaz. Mau saya ekspor ke Jepang. Jepang sudah makan ikan mentah. Dimasukkan ke dalam nasi, digulung-gulung, campur pakai apa namanya? Namanya sushi. Saya nggak pernah kasih makan.
Silakan Pak Ustaz. Ya kan saya. Kasihnya kaki dulu macam tenggelam. Dicoba ulang. Masukkannya ke kecap, saya masukkan ke kecap. Habis itu masukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Habis itu dia senyum, saya tidak. Lupa ikan manta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini bumi Sambas ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau tidak akan diambil orang yang akan menggarapnya. Mau Sambas ini beneran? Tidak, harus kita yang memakmurkannya. Dimakmurkan dengan ibadah, ramaikan masjid, pondok pesantren dibangun.